Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara yang demokratis. Nah, ini ada semacam pertanyaan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka Anda akan mengikuti proses sebagai berikut. Pertama, ada menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Lalu yang ketiga, argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang keempat, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan. Para sarjana dan profesional mampu untuk menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional tentunya. Slide berikutnya kita membahas konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, di Indonesia itu sendiri ada istilah warga negara. Nah, ini berasal dari terjemahan dari istilah bahasa Belanda. Ada dua istilah di sini seperti yang terlihat di slide itu. Nah, di sini ada pendapat Suwito Prawiro tahun 1996. Istilah onderdan tidak sama dengan warga negara. Jadi melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Nah, setelah Indonesia itu memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kaula negara sudah tidak digunakan lagi
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Jadi istilah warga negara dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah civic. Sekarang, pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana? Apa itu profesional? Bila Anda memimpikannya, berarti Anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud sarjana dan apa yang dimaksud profesional yang menjadi tujuan Anda menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini. Meskipun demikian, pemahaman Anda perlu diuji kebenarannya. Apakah pengertian sarjana atau profesional yang Anda maksud sama dengan definisi resmi? Selain itu, perlu jelas pula mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Nah, marilah kita kembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan untuk tersebut dan bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional. Seperti yang telah diketahui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Kita teruskan slide berikutnya. Nah, di sini menurut undang-undang yang berlaku saat ini, bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi, serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Lalu yang berikutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lalu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Lalu dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, perlu jelas pula mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Marilah kita kembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan utuh tersebut dan bagaimana
kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional. Perlu diketahui terlebih dahulu, apakah warga negara itu? Konsep warga negara dalam arti negara modern atau negara kebangsaan. Nah, ini dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, kepresidenan, dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga anggota dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, di negara kita sendiri, di Indonesia, warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yang tadi sudah dijelaskan. Nah, setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kaula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Jadi istilah warga negara dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan civic. Jadi konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan. Nah, siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, atau profesi yang lainnya, serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Nah, agar lebih memahami, Anda akan diajak menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, di sini ada dua hal yang perlu kita klarifikasi lebih dahulu tentang istilah PKN. Apa yang dimaksud dengan konsep PKN dan urgensinya? Nah, untuk menelusuri konsep urgensinya, kita perlu menelusuri atau mengkajinya secara etimologis, yuridis, dan teoritis. Nah, di sini yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama secara historis, bahwa secara historis pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Lalu dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Nah, selanjutnya berdiri organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, PSI, PKI, NU, dan organisasi lainnya. Yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Kalau secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Nah, pada penyataan ini tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa
mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa belumlah selesai, bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Lalu yang kedua, kita berbicara secara sosiologis, bahwa PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan ini lebih banyak dilakukan pada tataran sosial, kultural, dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Kalau kita amati dari pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Nah, lalu kalau PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Kita teruskan slide berikutnya, poin yang ketiga, secara politis. Pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana yang dapat diidentifikasi dari pernyataan pendapatnya Sumantri 1972 bahwa pada masa Orde Lama ini mulai dikenal istilah ya. Yang pertama adalah kewarganegaraan. Itu pada tahun 1957. Lalu yang kedua, civics itu pada tahun 1962 dan yang ketiga adalah pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968. Nah, pada masa awal Orde Lama, ini sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas secara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civics 1961 ini lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional. Undang-undang dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and karakter bangsa Indonesia. Pada awal pemerintah Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Nah, dalam kurikulum tersebut, ini di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewargaan negara. Kurikulum sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi kurikulum sekolah tahun 1975. Nah, yang berikutnya pasca Orde Baru, sampai saat ini nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen pada pelajaran PKN tahun 2006 menjadi mata pelajaran PPKN pada tahun 2013. Yang berikutnya argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Nah, ini misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Nah, walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun, perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat.
Yang berikutnya, dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN di era globalisasi. Ini ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi yang mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya adalah peserta didik. Lalu poin yang D terkait dengan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, ini di Indonesia pada tahun 2030-an sampai dengan 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun. Bonus demografi. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Nah, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa kita sendiri. Ini sudah pasti ya. Yang berikutnya, demikian pula untuk masa depan PKN. Sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Yang berikutnya, karena mata kuliah kita ini namanya adalah kewarganegaraan dan moderasi beragama, sehingga materi ini perlu juga kita sampaikan ya, mengenai moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, ini menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi di sini adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama ini harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual. Yang artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan. Nah, di sini tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya, dan adat istiadat. Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa Muslim moderat mampu menjawab dengan lantang, disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstremis, dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan. Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan. Nah, tantangan yang pertama yaitu kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrim dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat Muslim. Bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan. Lalu yang kedua, kecenderungan lain yang juga ekstrim dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran yang bersifat negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Nah, dalam upayanya itu mereka mengutip teks-teks keagamaan, baik itu dalam Al-Quran maupun dan hadis, serta karya-karya ulama klasik. Nah, sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual, tak terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga tak ayah ya, mereka seperti generasi yang terlambat lahir. Sebab
hidup di tengah masyarakat modern seperti sekarang ini dengan cara berpikir generasi terdahulu. Belum lagi persoalan heterogenitas atau kemajemukan atau keberagaman adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Ia adalah sunnatullah yang dapat dilihat di alam ini. Allah menciptakan alam ini di atas sunnah heterogenitas dalam sebuah kerangka kesatuan. Nah, dalam kerangka kesatuan manusia, kita melihat bagaimana Allah menciptakan berbagai suku bangsa dalam kerangka kesatuan suatu bangsa. Allah menciptakan beragam etnis, suku, dan kelompok dalam kerangka kesatuan sebuah bahasa. Allah menciptakan berbagai dialek dalam kerangka kesatuan syariat. Allah menciptakan berbagai mazhab sebagai hasil ijtihad masing-masing. Dalam kerangka kesatuan umat, Allah juga menciptakan berbagai agama. Nah, keberagaman dalam beragama adalah sunnatullah, sehingga keberadaannya tidak bisa dinafikan begitu saja. Lalu dalam menghadapi masyarakat majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme bentrokan adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Lalu dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Lalu yang slide berikutnya ada tantangan moderasi beragama. Nah, di sini yang pertama, menguatnya radikalisme agama. Tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, penolakan atas perbedaan dan identitas. Yang kedua, di Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga mazhab dan aliran. Yang ketiga adalah posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas maupun relasi laki-laki dan perempuan, sehingga ini dikatakan tidak moderat. Nah, ini sekilas terkait dengan moderasi beragama Kementerian Agama RI. Nah, di sini ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi, dan yang ketiga anti kekerasan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, di sini ada nilai yaitu adil dan berimbang. Semuanya harus ada keseimbangan. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.